Aldi dengan NIM 22104178.0. Di sini saya akan menjawab soal UAS metode kuantitatif. Di sini itu suruh menganalisis jurnal dan saya mengambil dengan judul jurnal perkembangan pendekatan kreatif inovatif untuk peningkatan jiwa kewirausahaan. Kita lanjut. Untuk latar belakangnya di sini saya ambil 12 poin, dan saya akan jelaskan satu poin, yaitu menurut Hendraman, Direktur Kelembagaan Dikti Diknas, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2015, menyatakan bahwa angka pengangguran semakin tinggi seiring dengan tingkatnya pendidikan seseorang. Tingginya tingkat pendidikan seseorang berbanding terbalik dengan jiwa kewirausahaannya. Banyak lulusan perguruan tinggi hanya berpikir untuk mencari pekerjaan atau job seekers daripada menciptakan lapangan pekerjaan atau job creator. Sistem pembelajaran perguruan tinggi umumnya memang memfokuskan pada ketepatan lulus dan kecepatan memperoleh pekerjaan dan marginal kesiapan untuk menciptakan lapangan kerja. Dan di sini ada kelima, saya mengambil satu ini, Hie dan Shio 2008. Dalam studi ini berhubungan antara pendidikan kewirausahaan dan nilai awal yang inovatif dan invertifikan di kalangan mahasiswa di Vietnam Utara. Selanjutnya, menurut Suryana 2006, jiwa kewirausahaan terdapat pada jiwa semua orang yang inovatif dan kreatif serta menyukai perubahan, kemajuan, dan tantangan. Orang-orang tersebut biasanya adalah birokrat, mahasiswa, dosen, dan orang biasa. Kita lanjut slide rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya di sini saya menemukan dari jurnal, yaitu ada 5. Yang pertama, bagaimana pengembangan pendekatan kreatif inovatif untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dapat dilakukan. Kedua, beberapa efektifkan pendekatan kreatif inovatif dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Ketiga, apa saja faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas pendekatan kreatif inovatif dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Keempat, bagaimana kesiapan mahasiswa dalam menerima pendekatan kreatif inovatif untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Kelima, bagaimana implikasi penerapan pendekatan kreatif inovatif terhadap perkembangan jiwa kewirausahaan di masa depan. Tujuan penelitian di sini saya ambil 5 juga karena saya mendapatkan 5 dalam jurnal. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendekatan kreatif inovatif dan meningkatkan jiwa kewirausahaan, serta untuk mengetahui efektifan pendekatan tersebut dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. 2. Menganalisis konsep dan teori terkait dengan jiwa kewirausahaan, pendekatan kreatif inovatif dan perkembangannya. Ketiga, mendeskripsikan. Keempat, mengidentifikasi. Dan kelima, merumuskan rekomendasi untuk mengembangkan dan implementasi pendekatan kreatif inovatif dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan secara lebih efektif. Selanjutnya, hubungan antar variabel. Di sini ada X1 dan X2. X1 pendekatan kreatif, X2 inovatif, dan jiwa kewirausahaan. X1 dan X2 dapat mempengaruhi jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, hipotesis dan model penelitian. Model pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model perkembangan perangkat 4D atau 4D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu defense, design, develop, dan disseminate oleh Sival Sima Taigarajan Dorothy S. Samel tahun 1974, di mana defense adalah tahap untuk mengidentifikasi syarat yang perlu dalam pembelajaran. Desain adalah tahap penyusunan perangkat pembelajaran. Develop yaitu tahap
pengembangan produk. Tahap pengembangan produk ini kemudian diikuti dengan 2 langkah, yaitu pertama penilaian ahli atau appraisal yang diikuti dengan revisi. Kedua, uji coba perkembangan atau developmental testing. Tahap diseminasi yaitu tahap di mana peneliti menyebarkan informasi terkait produk yang dikembangkan. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini ada metode penelitian dan desain penelitian. Metode penelitian ada R dan D atau penelitian pengembangan yang menggunakan metode 4D, yaitu define, design, develop, dan deciment yang dikembangkan oleh Sylvia Lam, Teigarajam, dan Dorothy Samuel 1974. Dan desain penelitian adalah QASI eksperimental, sumber dan metode pengumpulan data. Untuk sumber data yaitu angket dan observasi, dan teknik pengumpulan data yang menggunakan administrasi angket dan pengamatan. Tujuan penentuan populasi dan sampel adalah mahasiswa pada tahun akademik 18 atau 2019 di Universitas PGRI Yogyakarta. Metode dan alat analisis data adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke, hasil analisis penelitian di sini ada hasil kualitas model pembelajaran. Di sini ada aspek dan nilai. Model merujuk pada teori 8, kejelasan tujuan pembelajaran 8, terdapat metode perbaikan pembelajaran 8, terdapat dampak terapan model 8, total skor penilaian 40, interval penilaian 80, kriteria baik. Dan sini ada kualitas materi, kesesuaian materi dengan indikator pembelajaran itu nilainya 8, ketetapan materi tujuan pembelajaran 8, kelengkapan materi yang disajikan 7, keruntutan susunan materi yang disajikan 8, kedalaman materi yang disajikan 7, dan sesuai contoh yang disajikan materi 8. Skor penilaian 46, interval 76,66, dan kriteria baik. Setelah melakukan penilaian, ahli materi dan ahli model pembelajaran mengetahui bahwa model pembelajaran telah masuk dalam kriteria baik. Setelah tahap tersebut, penelitian melakukan developmental testing, melibatkan mencoba materi dengan peserta pelatihan yaitu mahasiswa. Selanjutnya ada baiklah, di sini ada profil respondennya. Dengan jiwa kewirausahaan mahasiswa yang tidak mendapat perlakuan dengan nilai sangat tinggi 1, tinggi 11, cukup 10, rendah 7, dan sedang 4. Sangat tinggi 1 untuk jiwa kewirausahaan mahasiswa setelah diberi perlakuan. Di sini sangat tinggi 1, tinggi 9, cukup 16, rendah 6, dan sangat rendah 1. Oke, di sini ada statistik deskriptif jiwa kewirausahaan mahasiswa dengan pengambilan inisiatif, yaitu yang biru mahasiswa yang tidak mendapat perlakuan, hijau untuk mahasiswa yang dapat perlakuan. Pengambilan inisiatifnya di sini ada untuk mahasiswa yang tidak mendapat perlakuan ada 65,35, dan yang mendapat perlakuan ada 66,27, dan organisasi mekanisme sosial dan ekonomi di sini 59,91 dan 68,48. Penerimaan terhadap risiko dan kegagalan di sini ada 69,35 dan 76,49. Kita lanjut. Baiklah, di sini ada analisis hasil.
pada aspek penerimaan terhadap risiko dan kegagalan mahasiswa yang tidak mengikuti workshop dan mengikuti workshop mendapat nilai yang hampir sama, yaitu masih dalam kriteria tertinggi. Namun mahasiswa yang tidak mengikuti workshop mendapat nilai 69,35, sedangkan mahasiswa yang mengikuti workshop mendapat nilai 75,49. Untuk memastikan perbedaan jiwa wirausaha mahasiswa yang tidak mengikuti dan yang telah mengikuti workshop, penelitian melakukan analisis statistik inversial dengan melakukan uji hipotesis, yaitu di sini ada hasil independen sampel t-text sing 2 talet dengan 0,009 t negatif 2,681. Diketahui bahwa signifikasi jiwa kewirausahaan telah mengikuti workshop dengan mahasiswa yang tidak mengikuti workshop adalah 0,009. Nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 sehingga O ditolak dan H diterima. Jadi disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jiwa kewirausahaan antara mahasiswa yang mengikuti workshop dengan pendekatan kreatif inovatif berbasis konstruktivisme siklus belajar dengan yang tidak mengikuti workshop. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Di sini ada hasil pengujian hipotesis. Di sini ada mahasiswa yang tidak mendapat perlakuan dan mahasiswa yang tidak yang mendapat perlakuan. Dan di sini juga ada tahap akhir dari pengamasan akhir difusi dan adopsi adalah dengan mendistribusikan model pembelajaran secara luas di antara dosen-dosen mata kuliah pendidikan kewirausahaan sehingga mendorong adopsi dan aplikasi modern pembelajaran dengan pendekatan kreatif inovatif. Distribusi model pendekatan kreatif inovatif diperlakukan dengan forum group discussion atau FGD bersama dosen-dosen yang mengampu mata kuliah wajib Universitas Pendidikan Kewirausahaan. Kita lanjut, di sini ada kesimpulannya dan di sini ada 3 poin, yaitu aktif mengkontribusi pengetahuan dan makna yang didapat dalam pembelajaran, membuat siswa mengeksplorasi gagasan dan tidak membantu siswa untuk mendapat merefleksikan pengalamannya. Selanjutnya kontribusi penelitian. Di sini ada bidang pendidikan dan kewirausahaan. Jurnal ini memperkenalkan model 4D di Define, Design, Develop, dan Disseminate. Pelemahan tentang jiwa perusahaan di sini yaitu di penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas dan inovatif merupakan faktor penting dalam pengembangan jiwa kewirausahaan. Kita lanjut, di sini ada keterbatasan penelitian. Di sini ada sampel penelitian dengan jumlah sampel, kriteria sampel, dan di sini ada analisis data, teknik analisis, dan ketidakadaan kelompok kontrol. Di sini ada metode penelitian dan durasi penelitian dan metode pengumpulan data. Oke. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih.